Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membuat tutorial tentang program sisap, dimana saya akan membuat kalkulator, yaitu kalkulator bilangan kompleks. Langsung saja, di sini saya memakai Visual Studio 2012. Oke. Untuk awal dari Visual Studio, kita bisa membuka file new. Ini terbuka dua, akan tutup satu. Oke. New project, lalu pilih Windows from application. Di sini kita bebas memberi nama apa, nama dari file yang akan kita simpan nanti. Di sini kan saya beri nama bilangan kompleks. Oke. Nah, setelah kita memberi nama dan menekan OK, dari Visual Studio langsung membuat project, yaitu dengan nama bilangan kompleks. Setelah itu langsung muncul form. Form ini adalah dimana tempat kita mendesain aplikasi yang akan kita buat. Jadi di kalkulator ini kita membutuhkan 4 input lalu 2 output. Nah, untuk mengoperasikannya, di sini ada saya 4 jenis operasi. Yang pertama penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, langsung saja saya desain formnya. Sini saya menggunakan button untuk lalu text box. Ya, sebelum itu kita menggunakan group box. Fungsi group box ini seperti namanya, itu mengelompok-kelompokkan sesuatu. Jadi kalau kita ingin memindahkan sesuatu yang sangat satu grup gitu, ini akan otomatis langsung berpindah. Di sini group box 1 akan kita isi input. Jadi input itu menggunakan text box. Kita atur lebar text boxnya. Setelah itu kita beri label. Label ini fungsinya bisa sebagai penanda. Jadi ini kita beri nama input 1 atau nilai pertama. Nah, kita bikin nilai yang kedua, control copy, paste. Kita ganti nilai kedua. Oke, kita tambah lagi labelnya. Kemudian di pertengahan ini ada plus I.
setelah itu dari gearbox pertama yang berupa input, kita memerlukan dua gearbox lagi. Tapi kita bikin satu dulu gearboxnya. Nah, di gearbox ini fungsinya yang kita akan pakai di sini yaitu untuk menentukan operasi mana yang akan kita pilih dengan radio button. Oke, di radio button pertama kita beri nama penjumlahan. Oke. Penjumlahan. Yang kedua, pengurangan. Yang ketiga, pembagian. Perkalian. Pembagian juga bisa, tapi di sini biar lebih berurut, saya akan buat perkalian dulu. Lalu yang terakhir adalah pembagian. Oke, setelah radio button jadi, kita membuat hasil akhirnya yaitu berupa label. Jadi di output ini saya menggunakan label. Alasannya kenapa? Karena saat kita menggunakan label dan kita start aplikasinya, saat label itu mengeluarkan outputnya, maka output itu tidak akan bisa diubah-ubah atau dikontrol. Jadi ketika kita menggunakan textbox, saat kita play, textbox itu dapat diubah. Beda dengan label, karena label hanya sebuah tulisan, jadi tidak bisa diubah, dan kita memanfaatkan itu sebagai output, sehingga output itu tidak akan berubah sesuka user label. Nah, sini kita beri nama hasil. Lalu kita copy aja langsung. Nah, jadi yang ini adalah hasil ini dan ini. Langsung aja kita bikin banyak hasil 1, kedua hasil 2, dan ini kita ada subject i. Plus i. Nah, untuk hasil dua hasil ini kita ubah menjadi kosong. Nah, ini sehingga pada saat outputnya keluar, baru keluar lah lembarnya.
Oke, nilai. Oke, untuk rancangan box saya gunakan seperti ini. Lalu untuk program, saya hanya menggunakan satu tombol untuk mengaktifkan program ini. Jadi ketika tombol ditekan saat nilai pertama ini dimasukkan, dioperasikan, maka hasil akan keluar di blok hasil. Nah, sebelum kita memasukkan input, kita harus memilih operasi yang ada di grup box 2 ini. Nah, langsung saja saya buat programnya melalui button 1. Nah, di button 1 ini terlihat private void button 1 klik object sender average A. Jadi maksudnya itu ketika kita menekan tombol atau mengklik, maka aplikasi yang akan berjalan yaitu, nah di sini kita jabarkan dulu apa yang kita mau bikin di program ini. Yang pertama, kita lihat di sini ada input 1, langsung saya urutkan ya, input 1, input 2, input 3, input 4. Lagi kita bikin double langsung aja N1, jadi penjabarannya N1 itu yang input pertama tadi ini, begitu seterusnya N2, N3 dan N4. Nah, untuk outputnya yang ini saya beri nama output 1 yang tak terlihat ini. Nah, ini itu output 1 dan output 2. Lalu di sini kan ada penjumlahan, pengeluaran, perkalian, pembagian. Jadi untuk mengoperasikan penjumlahan, di sini kita setelah menjabarkan ini, seharusnya kita perkenalkan dulu apa N1, N2, N3 dan sampai O2. Nah, ini adalah langsung aja N1 sama dengan convert to string nah di sini bukan N1, saya itu adalah saya bikin adalah text box ya. Jadi text box 1.txt, ini saya kasih nama di sini text box 1.txt sama dengan convert to string. Jadi di sini N1 dan kurung 1.2. Nah, kita jabarkan semuanya. Untuk lebih mudah kita copy paste aja. Nah, di sini text box 2, benar kata seperti 2 di sini. Nah, ini text box 2, sini 3, di sini 4 ya. Di sini kita berikan saja. Oke. Jadi di antara sini 4, ini udah kedapatan. Kontak 1, box 3, 4. Convert to string N1, N2, N3, N4.
langsung saja bikin jika if sini penjumlahan untuk cekat maksudnya jika radio button ini ditekan, jadi pada mode penjumlahan, maka sini kita akan bikin rumusnya ini kurung oke. Kita bikin O1 sama dengan N1 ditambah N3, lalu O2 sama dengan N2 tambah N4 itu. Oke, nah sini kita masukkan dari yang O1 dan O2 ini menjadi output dari label tersebut. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama kita lihat dulu yang label tadi namanya apa. Sini kita bikin hasil satu, dan yang kedua sini adalah hasil kedua. Nah, jadi bikin hasil 1.txt sama dengan convert to string dalam kurung O1 tutup kurung tutup koma. Nah, untuk yang O2 sama juga, hasil 2 txt convert to string O2. Nah, dari sini saya sudah membuat penjumlahannya, pengurangannya langsung saja kita copy paste. Nah, sini tidak lagi menggunakan if, di sini menggunakan else if. Jadi pengurangan berceket dimana pada saat tombol pengurangan ditekan. Jadi kita ubah rumusnya minus langsung kita tes programnya. Perlu diketahui, ada trouble, sepertinya ada 2 error, dimana hasil 2 kita lihat dulu hasil 2 nya sini. Menggunakan huruf besar, kita bikinnya jadi huruf kecil. Oke, sudah. Ada masalah lagi. Ini kesalahan pada sepertinya tadi ada kesalahan pada N1, N2, N3, dan N4.
dimana di sini seharusnya bukan text box tetapi itu n itu sendiri, dan di sini bukan to string yaitu to double. Dan di sini adalah text box itu text. Nah, jadi ini ada benar-benar mungkin itu double. Nah, jadi ini harus benar-benar untuk pengenalan text box yang akan dimasukkan ke dalam program. Misalnya saya paste sini, saya ubah menjadi N2, sini text box 2, 3, 4 dan 4. Oke, dari sini kita akan coba program antara penyebaran dan pengurangan. Nah, sini sudah kelihatan tampilan yang kita desain sebelumnya. Kita masukkan angka pertama yaitu 32, kita masukkan 290, lalu yang ini kita masukkan 45, di sini kita masukkan 39. Nah, ketika kita melakukan penjumlahan pada dio button, tekan tab, maka hasil akan keluar 32 ditambah 45 sama dengan 77, 90 ditambah 39 sama dengan 129. Nah, bagaimana jika kita box pengurangan? Maka kita tekan tab. Nah, di sini langsung kurang 32 dikurang 45 sama dengan 13, 50 dikurang 39 sama dengan 51. Nah, untuk perkalian dan pembagian, sini rumusnya agak kompleks, jadi saya sudah membuat programnya dan akan saya praktekkan langsung. Nah, ini adalah desain yang saya upload ke blog saya, jadi kalian bisa kunjungi blog saya juga untuk yang lebih jelasnya. Nah, untuk rumus pembagian dan perkalian itu ada sendiri juga. Untuk perkalian seperti ini, kalian bisa lihat di blog saya, dan pembagian seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita pastikan langsung di sini? Nah, ini adalah template yang saya buat di blog saya yang sudah saya upload. Oke, untuk di level pertama kita masukkan 30, sini 25, lalu selanjutnya 78 dan 65, 64. Jumlahkan jumlah dan go, maka hasil akan keluar. Untuk pengurangan keluar, kalian keluar, dan pembagian keluar. Nah, untuk tampilan ini saya desain sendiri, dan untuk tampilan ini saya rasa ini nomor beberapa. Yang penting ada program Anda. Jika tampilan Anda bagus tapi tidak berfungsi, saya rasa sama saja. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Maaf bila ada salah kata atau yang kurang jelas. Terima kasih.